Hmm. Tapi Itu karena bukan malaikat itu. itu Bukan Harut Marut. kenapa? Gini Bang Bukan Billy, Harut. Bang Billy, Bukan aku Harut Marut. nanya, tunggu, malaikat nggak kawin sama manusia jatuh dari menurutmu? Menurutmu malaikat itu diciptakan dari apa sih menurut Tuhan, secara penciptaan Tuhan, menurut orang-orang Yahudi? Kalau menurut orang Yahudi, malaikat itu diciptakan di hari kedua. Iya, dari apa? Materialnya, Dari Manusia materialnya. materialnya. Kalau manusia kan dari debu tanah, malaikat itu dari apa? Biar kita ngerti. Itu cahaya. Cahaya. Bisa nggak debu tanah yang jadi bisa kawin dengan cahaya dan melahirkan anak? Nah, itu kalau pakai sains ya. Ini kalau kita ngomong, kita nggak bicara ngomong sains. Kita berbicara soal apa yang tertulis di dalam oral Torah gitu. Oh. Bagaimana? Sebenarnya bukan oral Torah saja, Alkitab saja memberikan clue bahwa malaikat-malaikat itu mengawini anak-anak manusia gitu. Dalam Alkitab ya. Nah, di dalam oral bukan Torah bahasa sesungguhnya, itu kan apa? Cuman perumpamaan. Kalau kau bilang itu jadi bahasa enggak, sesungguhnya, di dalam- ya udah kan gitu. Kalau kau meyakini ada malaikat yang diciptakan Tuhan dari cahaya bisa kawin dan melahirkan anak sama manusia yang diciptakan debu dan tanah. ya itu Dan di dalam mengalami anak oral manusia. Torah Kalau diceritakan. itu benar-benar bukan itu makna kata sesungguhnya, selesai kan gitu. Berarti ada kemungkinan nantinya malaikat bisa kawin dengan manusia. Kalau malaikat bisa kawin dengan manusia, apa bedanya iblis kawin dengan manusia dan melahirkan satu anak? Nah, itu bedanya. Memang iya. Kamu tahu anak-anak setan itu siapa? Anak setan itu adalah yang namanya Kain. Itu anak setan, bukan anaknya Adam itu. Itu anak daripada anak daripada malaikat setan yang namanya Samael ya dengan Hawa, anak setan bukan anaknya Adam. Makanya dikatakan di dalam Torah begini, maka Adam mengetahui Hawa apa? Fayar bahasa Ibraninya. Kenapa? Mengetahui apa? Nah, Adam mengetahui ternyata sesuatu yang tidak kita ketahui itu apa? Bahwa si Samael ini pernah menipu Hawa sebanyak 2 kali. Pertama, waktu makan buah itu adalah malaikat Samael, malaikat setan namanya. Nah, Samael. Kedua, ketika dia berpisah dengan Adam, mereka juga berhubungan, akhirnya punya anak, namanya siapa? Namanya Kain. Menurut Bang, hormon ke dalam tubuh manusia bisa melahirkan anak manusia. Nah, itu dalam Alkitabmu, di dalam Oh, dalam Alkitab Alkitab. aja kamu baca. Nah, Jadi di Alkitab nggak di dalam dibilangkan, di Alkitab nggak dibilangkan Hawa bersetubuh dengan iblis Coba kawinnya jadi mana manusia. Ya, Saya silakan. baca ayatnya. Tunggu, saya baca ayat. Shalom teman-teman. Shalom. Salam Bang Penginjil. Shalom, shalom. Oke, kita lihat. Apa namanya? Yang bernama Nggak ada di Nephilim. Alkitab bertubuh dengan setan, nggak ada. Aku pengen tahu. Enggak, kita ngomong Nephilim, Iya. bukan setan. Ya, kalau bilang tadi kan di Alkitab Kristen ada. Nephilim juga silakan kalau ada. Nephilim juga Iya, silakan. Torah Nephilim. Ya silakan. Di Kejadian ya bro. Ya. Perempuan itu, tunggu bentar. Perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri. Istri ngapain berarti? Beda. Istri ngapain berarti? Beda. Di Kejadian 4 tuh. Kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa. Manusia ini si Adam, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Tadi katamu Kain dari Nephilim sama si Hawa. Bukan Nephilim, Mana? astaga, Samael. Kamu kuping. Dia dari Samael mana Samael? Manusia. Katanya dari iblis. Pret. Kuping apa? Makanya kamu Kuping sebelum orang. ngomong. Kita membahas tadi soal Nephilim, katanya itu tidak kawin. Di mana Bukan, orang mengambil tadi kamu mengambil berkata istri? Hawa bersetubuh dengan setan.
dengan malaikat. Ya lalu banyak hal yang melahirkan tidak kamu Kain. tahu, itu adanya Bukan di bagaimana oral Torah. ayatnya. Oke, sekarang kita cari. Kamu nggak usah kasar begitu kalau ngomong sama saya, nggak usah Iya, preman. Bro. Iya Sopan, betul. jangan Jangan praktek, Iya, bro. jangan main fisik, Bro. Bukan, Iya, bro, ya. nanti kalau Lagian saya tadi main yang fisik otot, kamu bro. berbahaya. Ah, gitu. nanti kalau balik nanti dikira Loh, nggak usah Oke, begitu. oke. Saya nggak ngotot dari Oh, tadi. iya, loh. Saya iya. nggak ada kata Iya, iya, pret-pret, nggak ada maaf, kata maaf. penghujatan, nggak ada saya. Diskusi Nanti santai, kamu mau diskusi diskusi sama santai, saya nggak baik-baik. usah Kalau tidak nggak usah pret-pret. diskusi. Gitu. Oke, Billy. Baik-baik aja. Dari Iya, tadi juga Billy, kita kamu, baik-baik. kamu di itu sini. dari kalau Yahudi itu kamu dari kaum apa ya? Puak apa? Kalau boleh tahu ya. Nggak usah tahu lah masa pribadi saya. Loh, Nggak usah. kan Yahudi Kita kan harus nggak bisa tahu, lah loh. pribadi. Berarti bukan Yahudi. Iya, buat apa kamu mau tahu dari keturunan saya? Terus kenapa? Saya heran orang-orang Kristen. Saya heran nih, orang-orang Kristen ini ketika mereka tidak kalah argumen dalam hal apapun dalam hal Torah, mereka menanyakan pribadi saya. Buat apa pribadi saya diketahui? Bukan. Makanya kekristenan tidak pernah merubah Torah. Nevi'im and Ketuvim. Gak pernah. Oke, siapa Iya. bilang tidak pernah merubah? Iya, Orang kata ruah sabar. Elohim kalian rubah menjadi roh Allah. Sabar. Makanya kami belajar kalau orang disebut Yahudi, dia punya keturunan dari puak-puak Israel. Pertanyaannya, Billy, kamu dari puak mana? Suku mana? Nggak usah tahu lah, itu pribadi saya. Oh ya udah silakan. Hmm. Yang lain. Billy, Oke. menurutmu Jadi Avram itu maka nama ayahnya siapa? Sabar dulu ya. Jadi gini, Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah, jadi gini. Fayar benei ha Elohim et benot ha Adam. Benot ada anak-anak perempuan ya, karena kalau ben itu laki-laki, kalau benot perempuan. Benot Adam ki tofa, yang sangat tofa itu cantik ya. Jadi maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu, manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istri. Namanya istri berarti kan kawin dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan, Fayomer Hashem lo yadon ruhi. Jadi berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Nanti di zaman Daud umurnya manusia 70 tahun saja katanya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Gitu. Jadi inilah mereka gitu. Oke, kalau dia nggak mau ketahui Billy, ayah Avram itu siapa ya? Ayahnya Abraham. Kenapa? Ayahnya Abraham itu Kenapa? namanya ayahnya Abraham. Ayahnya Abraham. Namanya kalau Menurut Yahudi. Musa kan Amram bapaknya. Kalau Abraham? lupa sabar ya. Dia itu pernah Tera. dia itu Tera bukan? bukan dia let me remember. Iya. Terah betul. Tapi ketika ada satu Terah kaum itu yang, adalah yang tangan kanan dari ya, tapi ketika ada satu kaum yang menyatakan ayahnya Ibrahim adalah Azar, apakah kamu menerima, Billy? apa itu? Ketika ada satu kaum yang menyatakan bukan Terah ayahnya Abraham, tapi Azar, kamu menerima apa tidak? Oh, kok nggak Nah, dijawab? waktu itu pernah dikupas oleh Adriansa atau siapa gitu. Iya Jadi Bang, ini dikupas Bang, ini itu ingin adalah- bertanya penginjil ini Bang, karena di Al-Quran secara teks ya, secara teks itu Bapak Ibrahim adalah Azar. Apakah bagaimana apa ya pendapat Bagaimana Anda pandangan tentang Yahudi? ini? Ya. Setuju Di nggak? apa ya dibenang merahkan Enggak, ke Terah Taurat juga kok. Anda seperti itu. Ulama-ulama mereka. Billy, bukan itu pertanyaan di Quran jelas Azar. Kamu jangan membela yang salah. Kamu ini loh, bingung. Tidak. Di kemarin Begitu, ada nggak bisa membenarkan pakai ada kitabnya, Tauratnya. apa- Masa pakai kitab orang lain? Kami bertanya Adriansa. sama orang Yahudi. Adriansa itu merekonstruksi ya soal itu dengan sangat baik, dikatakan bahwa itu adalah julukan, tapi nama lain daripada itu adalah Terah. Betul, ada tertulis itu di Mana dalam hadis ada? apa gitu. Kok hadis Ada, Quran itu lebih tinggi ada. daripada hadis, Billy?
Quran sama hadis tinggian siapa? Oh nggak tahu, udah pokoknya itu kan catatan-catatan suci Tanya sama orang-orang Rahman. Islam soal itu. Mahfuz, hadis sama Quran tinggian siapa Mahfuz? Bang Billy, jadi menurutmu lebih tinggi Al-Quran daripada Tauratmu? Memang tinggian Al-Quran, tapi kan ada Gimana tuh Billy? Tinggian Al-Quran daripada Taurat. kita memahami Al-Quran bisa memakai dengan teks. Jadi kita macam dikaji lah seperti itu untuk memahami Al-Quran yang tidak lepas dari Al-Quran itu sendiri dan hadis itu sendiri. Jadi kalau hadis itu kuat, bisa juga dijadikan rujukan apa yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran ini. Oke, Karena Mahfuz, Ntar saya jelaskan. Karena kata-kata abun atau dalam artian bahasa Indonesia itu bapak, itu bisa berarti ke paman, ke saudara orang tua laki-laki lah seperti itu. Jadi abun itu tidak mesti merujuk ke bapak. Itu ulama yang menafsirkan bukan secara tekstual. Ya tidak apa ditafsirkan secara tekstual pun tak apa. Jadi ada perbedaan juga ulama. Marbudin, aku nanya sama Billy Yahudi, Billy, kau meyakini bahwa Taurat itu Al-Quran menjadi penyempurna Taurat, padahal Taurat lebih dulu ada daripada Al-Quran. Kau meyakini? Menurutmu Billy? Seorang dalilnya adalah seorang raja dan seorang nabi bernama Daud berkata begini dia. Torah tasim demi sifat nefes edu tasim nama khimat beti, artinya Torah itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi Torah itu bagi orang Yahudi adalah sempurna statusnya. Sempurna kan? Nggak perlu pendamping dari kitab orang kan? Nggak perlu kitab-kitab dari kitab sebelah kan? Bahwa untuk menyempurnakan Taurat. Kau meyakini? Kan sudah sempurna Taurat itu. Perkataan penginjil, Bang Penginjil tadi, menurutmu ayah Abraham siapa menurut Taurat? Apa kau mengakui orang? Iya, Terah. Tapi waktu itu pernah direkonstruksi oleh Bang Adriansah lewat hadis dan tertulis itu namanya Terah. Ada itu, aku pernah lihat ada rekonstruksinya cara hadis itu membangun narasinya gitu. Jadi kalau lebih itu saja Bang. daripada Dan macam nih Bang Bokir ya. Aslinya Bang, kita itu berdiri dengan kaki kita sendiri masing-masing ya. Taurat itu berdiri dengan Taurat Yahudi itu berdiri dengan Tauratnya, sedangkan Islam itu berdiri dengan Al-Qur'annya. Tidak kita mencomot-comot dari Al-Quran bagi Yahudi atau dari Taurat bagi orang Islam, tapi setelah diteliti kebetulan banyak kesamaannya seperti itu Bang. Betul, Kita tetap ya, berdiri dengan Al-Qur'annya bagi orang Islam dan dengan Tauratnya bagi orang Yahudi. Iya, tapi ada kata kunci Bang, saya kasih tahu. Anda itu diciptakan di surga. Kalau Adamnya Bang Billy dan keyakinan kita di bumi. Oke, saya jawab. Surga itu surga itu bahasa Arabnya apa dulu? Ayo Abang lah terserah. Ayo. Surga itu bahasa Arabnya adalah jannah. Kita kan Jannah mau belajar itu bisa berarti Taurat, kebun. bukan belajar Al-Quran di sini Bang. Kita mau belajar ini Billy jadi Lah di narasumber. Al-Quran itu Bang, Beda, Nabi Al-Quran Adam baru diciptakan belakangan di adanya. jannah. Ya, Al-Quran diciptakan belakangan. lafaz Arabnya itu jannah. Jannah itu bisa berarti kebun, bisa berarti surga. Jadi ulama pun ada yang menafsirkan itu adalah taman atau kebun. Ya juga ada juga ulama yang menafsirkan itu ada di surga. Aku ikuti perkataan. sudah. Jadi menurutmu surat Al-Baqarah ayat 34 posisi Adam itu di mana? Di bumi apa di surga? Yang ulama ini berbeda pendapat coba. ya. Ada yang mengatakan jannah itu adalah taman. Bagi ulama yang menafsirkan seperti itu, maka Adam itu lahir ya di bumi juga. Seperti itu. Di surat Al-Baqarah ayat 34, menurut kau baca itu pada saat itu di surga apa di bumi kejadiannya? Ya maka kita lihat dulu teksnya. Teksnya di Ya, sana boleh apa teksnya? memakai
Adam itu ada di dalam jannah ya. Tadi Jannah bahasa Arabnya. Iya, Jannah jadi- itu ada dua pemaknaan. Satu Aku surga, nanya, dua taman. aku nggak nanya jannah pada saat surat Al-Baqarah ayat 34. Lah, di surat Al-Baqarah teksnya itu memakai jannah, Bang. Jannah itu berarti posisinya di bumi apa di sorga? Di bumi Ya apa di makanya sorga? saya jawab ada dua penafsiran ya. Karena jannah itu mengandung dua makna. Satu itu surga, ada ulama yang mengatakan bahwa Adam itu ada di surga. Sedangkan ulama yang lain memaknakan jannah itu adalah taman. Maka ulama ini mengatakan bahwa jannah ini ada di bumi juga. Oke, Mafu. Seperti itu. Mafu. Berarti kita mau aneh. Lah kok aneh? Itu masa nggak tahu surga sama taman nggak bisa membedakan. lah kan dari jannah. Lah, tadi Kan dari katamu kata taman. jannah Tadi itu kan surga. ada dua Iya, makna. tamannya di mana? Tamannya di surga apa di bumi? Ya tidak disebutkan. Cuma Inilah kalau nggak bisa dekat baca sana tahu. jannah itu adalah kebun yang Nulis kitab. indah. Ya begitu kalau buta huruf nulis kitab begini jadinya. Makanya itu ada ulama yang berpegang kepada teks Al-Qur'an ya. Teks Al-Qur'an itu memakai jannah yang berarti umumnya adalah surga. Tapi ada juga ulama yang mengatakan jannah itu tunjukkan bukan gini-gini. surga tapi Bang Wafim. taman. Bang Mufim, kalau kau tanya, kalau kau tanya jannah itu konfirmasinya dari Al-Quran, bahasa asli yang pertama kali yang disimpan, ada nggak? Macam nih Bang, bahasa Arab itu persis dengan bahasa Ibrani. Satu kata itu bermacam-macam makna. Jadi kata jannah itu bisa makna surga, bisa makna taman, bisa makna ini. Jadi satu Bang. kata itu bisa bermacam makna. Iya, kita cari referensinya kata jannah itu dari bahasa asli. Pertama-tama Allah menurunkan surat itu. Kita buka Ya surat aslinya mana. kita cari di kamus Bang, bukan di cari kalau kamus. lah. Jannah itu apa di kamus? Maka Iya, diartikan di Al-Quran. sana. Mana? Seperti Anda mencari kata dalam bahasa Inggris ya. Ya mesti cari di kamus untuk Anda yang belajar. Kok cari di tempat lain sih? Mau sebentar aku ngomong sebentar. Referensi, kalau kita bisa mengucapkan, tapi ada referensi makna sebenarnya, apa itu dasarnya. Jangan kita jana-jana referensinya nggak ada. Biar kita buktikan kayak itu ngambil dari kitab mana atau perkataan Referensi apa mana. yang Anda maksudkan di sini? Referensi apa dulu? Ya kitab aslinya mana? Ya Al-Qur'an. Al-Qurannya mana? Versi zaman dulunya biar kita buka. Apa seperti itu Lah, bunyinya? jana Apa itu itu dia maknanya? berapa? Zaman dahulu sih. Buka. Ini Al-Qur'an zaman sekarang Berapa, sudah berapa, Maaf Rahman? sama Sudah dengan saya buka. Al-Qur'an zaman Nabi Muhammad. Saya ada kamusnya nih. Ayat berapa? Ayat berapa? Silahkan. Ayat berapa? Jannah itu yang kamu maksud. Di ayat berapa? Saya buka di sini. Al-Baqarah ayat berapa, Bokir? Kamu kan yang jadi tadi Ayat 34 nggak ada jannah. menarasikan Ayat 34 nggak itu. ada kata-kata Aku jannah. tahu arti jannah itu. Makanya ku tanya di Al-Baqarah ayat 34 itu posisinya pada saat malaikat sujud kepada manusia, disuruh Allah sujud kepada manusia. Itu posisinya di mana? Di surga apa di bumi? Di jannah. Ya di mana posisinya? Di jannah itu di mana? Di surga apa di Jannah bumi? itu apa? Ada dua pengertian. Satu bermakna surga, satu bermakna kebun. Maka ulama pun berbeda pendapat. Paham tak? Nah, pada saat perkataan Al-Baqarah ayat 34 itu posisinya di mana? Di bumi. Ntar macam nih bro. Kalau Anda ingin mengetahui kebenaran dari Al-Quran itu sendiri, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Cuma itu saja. Kita para ulama cuma apa ya, Tanya sama ingin Allah, lebih goyang aja. mendekati kebenaran itu sendiri dengan cara menafsirkan. Paham tak apa yang saya maksud? Ma aja Ingin semua. mendekati kebenaran itu sendiri dengan cara menafsirkan Al-Quran, tentunya Iya. dengan keilmuan yang dia miliki. Jadi Sama, kalau Bang, Anda sama, bertanya itu yang benar yang mana, ya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Aku pun begitu, aku juga gitu. Kata pepatah Indonesia, kalau kita memang benar, mana kita tanyakan sama rumput yang bergoyang. Nah, repot gak kau? Kok repot sih?
Nah, Tapi mau abang itu kata kita jangan ikut dia itu ya. Silakan. Macam nih, apakah apa ya, penerjemah itu betul Sabar, Bang. mewakili Sabar, dari Bang. Al-Quran itu sendiri? Ya tidak Sabar betul. bang, sabar. Ada